Namanya bukan Sam itu, namanya Ahmad Abdel. Oh Namanya iya, namanya Ahmad ya. Abdel Wakil Sayed, Wakil El Sayed, Ahmad Abdel Wakil El Sayed Muhammad Ahmed. Mm, Entah kenapa jadi Ahmad Al Misri di sini. iya, Gitu. Jadi kejadian ini udah lama. Dulu di 2021 itu udah rame-rame. 2019 tepatnya udah rame-rame. Sampai di 2021 itu meledak dan akhirnya para asatid ngumpul ngumpul di eh, Pondok Cendikia di tempatnya Kiai Khalil Nafis. Nah, di sana udah banyak ulama, ada korbannya, udah udah nggak bisa ngomong lah, intinya dia udah mengakui dan minta maaf. Walaupun dia sekarang menyangkal itu minta maaf secara agama, bukan secara hukum. Malah waktu itu dengan alasan yang disayangkan ya, tidak ada keringanan dan tidak ada pengecualian dalam hal pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum Lut. Nah, ini malah banyak yang marah tuh karena malah dibilang ya sudah damai aja orangnya, yang penting udah minta maaf, bertobat. Tapi kan nggak memikirkan dari sisi santrinya, dari sisi laki-laki anak-anak di bawah umur ini trauma gitu. Nah, terus saya dulu ya teman-teman TV tahu lah gitu kasus itu udah kemana-mana gitu. Nah, akhirnya meledaklah di 2025 kan. Nah, 2025 itu dia udah banyak nunjuk kuasa hukum tuh, udah 7 tuh, diantaranya ada iya. Hasan Marini, ada Advokat Muhammad, ada Pak Bunda sendiri, ada banyak firma lah gitu. Itu Mas, mulai menunjuk firma hukum itu kan di bulan November 2025. Berarti kan dia tahu ada proses hukum. Nah, malah dia Maret alasan ibunya sakit. Nah, kalau ibunya sakit ya ada buktinya dong harusnya gitu kan. Nah, lalu karena sudah rame, ini urusannya sudah kehormatan dan harga diri umat Muslim, dan terlebih ada statement ya dari para santri soal dia menghina, menfitnah Nabi dan sahabat Ali dan Imam Syafi'i. Nah, saya video call tuh, saya video call berkali-kali sampai saya kan nulis gede banget saya di caption saya tulis gede caption di IG-nya. Kapan pulang tanggung iya. jawab? Nanti saya screenshotnya saya kirim. Sekarang udah dihapus tuh, komen-komen udah dihilangin. Nah, lalu saya akhirnya telepon, dia pura-pura nanya, ini siapa? Hani Mualaf Center saya bilang. Akhirnya dia ngangkat, dia video call, nanti ada videonya. Nah, dinilai sendiri. Dibandingkan video saya, video call dengan dia, dan video dia ketika mengisi acara. Kayak kita ngobrol sekarang nih, mata saya kan nggak kedip-kedip gitu loh. Orang kalau berbohong, salah satu ciri tandanya adalah mata berkedip-kedip. Dan secara logika, dia bisa dibilang diduga bersalah dan bersalah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya Mas Eki sendiri difitnah sama orang, difitnah nih ya, wah Mas Eki ini melakukan pelecehan seksual, Mas Eki menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, harusnya marah dong, harusnya nggak usah marah deh, ada pembelaan. Enggak, saya nggak melakukan itu, saya akan selesaikan. Lapor polisi malah seneng. Kalau diproses di polisi kita malah seneng, orang kita nggak melakukan, bukti-buktinya mana? Nah kan ini kan lucu, bukti-bukti yang diminta itu bukti-bukti video. Ada, dia salah kalau dibilang nggak ada. Ada yang dia ngomong, eh, Nabi juga sama sahabat Ali melakukan itu video 9 detik, ada video itu. Santrinya salah satu santri itu merekam yang itu. Nah, karena kalau kata itu nggak diucapkan oleh satu orang. Coba di analogi ya, korbannya ada 9, yang lapor baru 5. Sembilan-sembilannya kejadiannya waktunya berbeda, lokasinya berbeda, terus orangnya berbeda, dan semua tidak saling mengenal. Kok laporannya sama dan ceritanya sama? Nah, itu kan mudah sekali ya.
Nah, kalau cuma sekedar dia minta kan ada di video saya mau mubahalah. Lah kalau semua diselesaikan dengan sumpah selesai ya buat apa ada peradilan? Kan nggak pernah tuh saya sumpah kalau bohong ketabrak mobil, nggak ada yang ketabrak mobil tuh. Disambar petir nggak ada yang kesambar petir itu. Jadi kalau dia benar nggak salah ya pulang dong. Kan rumahnya di Kembangan tuh di Jalan Migas. Itu aja dia masih pakai satu namanya nama palsu. Padahal namanya Ahmed Abdel El Sayed. Rumahnya ngakunya di Tebet, padahal rumahnya di Kembangan. Di deretannya SMA Negeri 85 Kembangan, Jalan Migas. Nah, itu dari video juga kelihatan apakah dia bohong atau enggak. Seseorang yang paham tentang bahasa tubuh, tentang paham komunikasi itu tahu, bisa melihat, oh ini bohong nih, ini enggak nih. Dengan Oke, perbandingan video. lalu oke, lalu untuk ketika video call mungkin dia bereaksi seperti apa, Kohani? Yang terakhir itu bilang, oh putus signalnya. Memang setahu saya kalau di Mesir atau di Saudi, kalau kita pakai WhatsApp itu harus pakai VPN. Kalau nggak dia putus. Nah, tapi dia kemudian ada telepon gitu, ada telepon, gitu. Nah, di video itu ada yang nggak dijawab sama dia. Eh, jadi dia pernah tabayun, ditabayunkan dengan sesama peruqyah juga, namanya Ustadz Sahal Al-Mudofari. Nah, Oke. Ustadz Sahal nanya, gimana nih ente kok ada berita kayak begini? Nah, dia bilangnya malah, oh ini pengalian isu karena ada statusnya, ada kasusnya Gus Yakut, korupsi haji KPK, akhirnya saya jadi untuk pengalian isu. Nggak nyambung banget gitu. Saya banyak kenal orang di Kementerian Haji. Nah, dia siapa? Ya kan? Kalau dibilang sama Pablo aja terkenal lebih terkenal Pablo daripada dia. Followersnya lebih banyak gitu. Terus orang buat apa fitnah dia? Dia siapa? Bukan ulama yang terkenal-kenal amat kok gitu. Dan dia bukan ulama. Ya, di Indonesia dia nggak masuk MUI kok. Gitu. Hanya disayangkan gitu. Memakai nama agama, terus melakukan seperti ini. Nah, video itu dia nggak jawab. Kalau dia bilang enggak aja, itu saya langsung amprokin tuh, saya telepon satu lagi, saya video call satu orang lagi. Nah, faktanya kan dia nggak berani jawab. Dan ada videonya Ustaz Sahal bilang, iya Pablo bilang begitu. Pak Pablo, iya si Syekh Al Misri bilang begitu. Dia nggak berani jawab itu iya atau enggak. Ada di video nanti lihat. Oke, lalu ya kan sempat ada tuh um, yang dia bilang itu kalau di Mesir kalau untuk salah satunya cipika-cipiki itu biasa di Mesir itu seperti apa kok Iya, Hani di meresponnya? Mesir saya juga punya teman orang Mesir ya. Dia penyanyi malah gitu. Mustafa Atef namanya. Nggak pernah cium-cium sama saya, banyak kenal orang Mesir sering kumpul juga sama saya. Nggak ada yang cipika-cipiki cium-cium, nggak ada. Itu kalau cuma salaman ngasih kepala itu biasa. Itu di kita juga biasa. Tapi kalau cium, peluk nggak ada. Dan bukankah kalau dibilang itu kebudayaan, sejak kapan Islam ikut kebudayaan? Budaya yang ikut Islam. Kalau budaya saya sebelum masuk Islam sih kita biasa tiap hari sembayang ya, bakar hio, itu kan budaya. Kita minum arak juga budaya. Tapi kan setelah masuk Islam apa yang haram jadi haram. Nah, di Islam apalagi dia seorang yang paham agama, nggak ada Islam itu kebudayaan. Terus kan bukti-buktinya udah dikasih lihat kan sama Habib Mahdi kan, nggak bisa disangkal itu bukti, gitu karena handphonenya santrinya masih ada, fake IG-nya masih ada, chattingan WhatsApp atau BlackBerry masih ada. WhatsApp-nya itu kan bisa dilihat. Kayak tadi Mas Eki nge-WA saya kan saya bisa tahu oh ini Mas Eki bukan. Tinggal dilihat ini siapa yang nge-WA, palsu atau asli. Iya betul betul, betul. Iya, udah nggak bisa lari dari bukti. Jadi pembuktian itu nggak harus dari video. Ketika kita ngatain orang lewat chatting ya itu jadi bukti. Nggak harus divideoin kan gitu. Mana ada orang berhubungan suami istri aja nggak divideoin, apalagi ini sesama jenis kan gitu. Tanggapan Kohani terkait banyaknya akhirnya banyaknya santri yang atau pihak-pihak yang akhirnya uh, murtad dan segala macam benci malah benci agama yang kita cintai ini menurut Kohani itu seperti apa tanggapannya? Ya itu hanya emosional, rasa kecewa.
Ada orang yang doanya nggak diijabah, marah. Nah, kalau dipikir kenapa harus terjadi kepada saya gitu kan? Ada kan orang bertanya kenapa? Saya contohnya dulu orang tua saya broken home. Kenapa harus saya? Apa yang kita kira baik belum tentu baik, apa yang kita kira buruk padahal baik. Nah, bisa jadi Allah berkehendak ini terjadi supaya kamu bisa menjadi ujung tombak orang yang nanti berdakwah dan mendakwahi dan melawan kemungkaran kaum Lut gitu. Jadi ada dalil ya pelaku dan korban harus dibunuh, ya kan? Nah, Iya. itu yang dibunuh itu maksudnya sama-sama melakukan, sama-sama dewasa, suka dikasih kesempatan dulu dan kalau membunuh pun bukan bukan seperti kita langsung membunuh. Bukankah juga ada hadis kalau maling tangannya dipotong? Kan itu pengadilan yang memutuskan, bukan kita. Hmm. Ya santri-santri itu akhirnya banyak. Ini sekarang Indonesia darurat LGBT, Indonesia darurat kaum Lut. Itu di Bogor, di Ciawi deket tuh sama Sentul. Bukan 17, 20 santri laki-laki dilecehkan oleh ustadznya. Ini baru baru viral juga kan? Hmm. Gitu. Akhirnya ini sebenarnya hikmah kejadian ini adalah untuk mengingatkan dan Allah mungkin ngasih tahu, wahai umat umat Muslim, sekarang darurat LGBT gitu. Iya. Apalagi di Jawa Barat, di Bogor aja ada 9.000 lebih komunitas orang 9.000 orang lebih kaum LGBT. Di Jawa Barat 320.000 lebih LGBT. Oke. Gitu. Itu datanya sah dari Kemenkes. Oke, lalu tapi banyak korban yang merasa terhipnotis nih atau mati kutu saat kejadian ya, selain Betul. melakukan itu. Menurut Kohani itu seperti apa? Mungkin ada seperti ancaman apa unsur intimidasi secara spiritual kah yang digunakan Sam untuk agar korban bungkam gitu. Istri saya sendiri belum lama tertipu 470 juta. Itu transfer uang dari rekening semua bank. Itu kan kayak hipnotis ya. Gitu. Jadi bisa juga santri-santri ini nggak mungkin lah penghafal Quran, apalagi juara-juara hafal Quran. Ada yang juara dua eh, habis Quran loh. Mereka tidak mungkin dan ini sepertinya memang si Sam ini pakai semacam hipnotis. Orang bilang kalau kita kan banyak nih yang orang memang itu nggak bohong gitu. Orang itu tiba-tiba terhipnotis, duitnya dikasih, kalungnya dikasih, apa dikasih. Itu berarti nyata kan. Setelah saya cek namanya bukan Al-Misri, namanya Ahmed Abdel. Kenapa kamu nggak berani pakai nama asli? Kenapa pakai nama palsu jadi Ahmad Al-Misri? Namanya dia bukan nggak ada Ahmad Ahmadnya, dia Ahmed namanya. Namanya Ahmed Abdel, Wakil El Sayed Muhammad Ahmed. Nah, dan ya orang ini harus kita kita cari ya, gitu. Karena dia nggak mau pulang di video di telepon sama saya dia bilang dia nggak mau pulang. Saya bilang pulanglah Ah, gitu. Kita ongkosin deh, kita beliin tiket. Oh ibu saya, ibumu tinggal di saudara kamu. Kan ini nama Nabi loh lebih utama daripada membela orang tua atau menjaga orang tua. Ya, ini nama Nabi dan ini udah merusak se-Indonesia. Nah, bisa jadi juga dia sebenarnya bukan ulama, tapi dia praktisi sihir. Bisa jadi juga dia bukan orang memang nggak terkenal gitu. Menurut saya sih seorang praktisi hipnotis sihir yang memanfaatkan agama untuk memenuhi nafsu bejatnya. apalagi kan apa korban-korbannya juga dijanjikan beasiswa ke Mesir. Mungkin em, menurut Kohani gitu ada gak sih ditemukan pola kayak korban sengaja dipilih dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi agar agar yayasan memiliki daya tawar yang lebih tinggi gitu misalnya. Ya kalau kalau dalam hal penghafal Quran mengambil sanad, mereka ini bukan cuma bukan soal alasan ekonomi, tapi mereka ingin menuntut ilmu yang lebih baik lagi. Apalagi kan jualannya Al Azhar ya, jualannya oh di Al Azhar di Mesir. Siapa yang nggak mau? Al Azhar kan besar sekali.
Ya hanya orang yang punya cita-cita mulia, ingin menghafal Quran, lalu orang yang menghafal Quran itu lebih polos dari kita, jauh lebih polos, nggak maksiat, nggak macem-macem. Nah, sekalinya kena yang begini ya kagetlah mereka. Dan ini sih kelewatan banget ya. Dan ini wajib buat kita berjihad untuk memberantas orang kayak dia, untuk melawan pelaku kejahatan seperti dia. Tapi ada info gak dari yang Kohani mungkin barangkali dapatkan tentang rencana Sam gitu untuk pembatalan keluarga negaraan Indonesia? Yang saya tahu dia kan ambil WNI karena menikah. Kalau soal kewarganegaraan, Mesir menganut kewarganegaraan ganda. Jadi dia ngapain lepas Indonesia? Dia punya dua kewarganegaraan Mesir dan Indonesia. Kan Mesir bisa dua kewarganegaraan. Iya. Gitu. Ya lepas-lepas aja gitu. Tapi apa maksudnya? Apakah salah satunya itu juga untuk menghindari hukum? Kalau dengan yang terjadi sekarang, dia jelas menghindari hukum. Dia membuat surat kuasa bulan November. November ke Maret itu 7 bulan. Ini sudah 7 bulan dan dia nggak sama sekali nggak mau datang, dia nggak mau ke Mabes Polri, nggak usah klarifikasi kalau memang orang kita difitnah, kita sendiri kalau difitnah, lalu dilaporkan ke polisi, malah harusnya kita yang lapor, gitu kan? Kalau ada yang melaporkan, seneng kita malah untuk membuktikan kan secara hukum, Oke. gitu. Kalau dia kan maunya nggak bisa, ini harus ketemu dengan santrinya langsung dan nggak boleh ada orang lain, loh gimana? Dia minta ketemu dengan para santri korbannya 2 3 orang langsung sama dia nggak boleh ada orang lain. Nah, ini namanya bukan penyelesaian dong. Ini kan negara hukum. Iya. Nah, dari situ kejanggalan-kejanggalannya kelihatan. Ngakunya di pengalihan kasus Gus Yakut, mintanya harus ada video, mintanya harus cuman sama santrinya, dan bahkan dia bilang dia merasa diintimidasi oleh para ulama dan ustadz. Itu Iya. ada di video itu. Tapi benar gak sih dia Kohani diamankan oleh otoritas Mesir? Enggak, masih masih ada bebas di sana. Masih ada ya? Tinggal cek pos aja Oh, kok. Nomor Indonesianya kan aktif di situ. Tinggal cek oh pos aja. gitu. Iya. Oh, oke. Terakhir, Kohani mungkin ada pesan bagi mungkin uh, umat Muslim yang akhirnya sekarang maaf punya pandangan sebelah mata terhadap Islam akibat Justru ulahnya dengan Sam ini gitu. ya Pesan-pesan. dengan kejadian kejadian Ahmad Abdel ini, kita umat Muslim wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Tuntut hukuman seberat-beratnya buat tokoh agama, buat pendidik di pondok pesantren yang melakukan pelecehan seksual. Dan kita sama-sama minta ke DPR untuk membuat suatu hukum tentang kaum Lut, karena nggak ada hukumnya. Kemarin ada sepasang pasangan laki-laki sama laki-laki, guru PNS sama pria 18 tahun berhubungan badan di dalam toilet masjid, di dalam lokasi masjid dan bebas karena nggak bisa dipenjarakan karena nggak ada hukumnya. Kalau Sam ini kan beda, dia pelecehannya ke anak kecil di bawah umur. Nah ini Iya. saatnya umat Muslim bangkit bergerak untuk memerangi dengan cara-cara yang ma'ruf. Oh, oke. Nah itu kan Siap. Pedro pengacara itu bikin bikin petisi, ayo bikin undang-undang anti LGBT gitu. Siapa? Mas Pedro Benua kan itu Oh, SHMH Pablo. dia juga ada organisasi. Nah, bikinlah minta ke DPR bikin undang-undang untuk pelaku perbuatan perzinahan sejenis bukan hanya untuk anak kecil tapi dihukum semua. Iya. Belum ada undang-undangnya, Mas. Ya intinya kita Oh, kita perangi, kita lakukan yang terbaik untuk memerangi kaum Lut. Kalau enggak bahaya. oke. Siap, Siap. Kohani. Oke. Ya, makasih Makasih Mas. banyak Ya, ya, wawancaranya. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi